3-1 sih. MU menang. Enggak dong. 3-1 sih. MU menang. Enggak dong. The city is yours. The city is yours. 20,000 empty seats. Are you fucking sure? Bet, bro, bet. Semangat banget nih gue hari ini, semangat bro, semangat Semangat 45 banget bro. nih hari gue. Gila. Ya, balik Gila. lagi bareng kita berdua di United Millennial. Milenial. Mana nih Oke, jadi kayak kontennya kayak kali ini kita lebih kayak ke euforia kita aja. Iya Kita betul. bakal luapin euforia kita semalam dari Manchester bahwa Manchester is Red dong. Udah pasti Yoi. jelas. Jelas dong Manchester is red. Ternyata apa yang kita pesimisin tuh berbalik ya hasilnya. Tuh, Alhamdulillah. tuh. Makanya kalau dukung United tuh harus pesimis aja yang optimis. Tuh. Hashtag all out juga nggak apa-apa. Hashtag all out itu Nggak soalnya apa-apa. yang buat ibaratnya yang kayak bisa dibilang kayak sekarang ini magis tersendiri sih buat Iya. MU itu sendiri Waktu kan. itu pas oleh bener-bener udah lagi terpuruk mau out, hashtag oleh out Yoi. trending langsung mainnya gila. Duh, seneng banget Review, loh kayaknya. kita review dikit aja lah ya, dikit ya. Iya dikit ya, kayaknya ada Dikit ya. euforia aja, euforia. Yoi. United, Manchester Babak is pertama red. gimana Pet? Menurut lo Pet? Iya sesuai sama yang kemarin kita omongin. City mendominasi jalannya pertandingan dengan United mengandalkan counter attack dan baru 40 detik Mas Rizal udah dilanggar oleh Jesus. Terima kasih untuk Mas Rizal telah membuat Yesus. peluang penalti. Tapi ya semalam Martial menurut gue juga not bad sih dia. Not bad. Not Oke bad lah, secara keseluruhan ya. ya walaupun dia buang satu kesempatan di depan mata ya itu harusnya udah bisa kill the 3-0 harusnya game. Pet. 3-0 di udah Etihad. bisa kill the the game. Tapi lagi dan lagi seperti yang kita tahu Mas Rizal still Mas Rizal gitu lah. Mas Rizal is Lah depan lah. gawang one on one sama Ederson nendangnya ke tengah coba. Striker Banyak nomor ya? 9 apa yang begitu? Pilihan bisa ke kanannya, ke kirinya, incer sudutnya. Kenapa di tengah dia? Itu dia. Mungkin dia ini kali apa karena kan disangkanya itu pelanggaran kan. Soalnya kan McTom tackle si siapa pemain belakangnya City lupa tuh gue. Dia siapa Johnston sih gue lupa. Mungkin maksudnya Martial itu fall gitu loh. Makanya jadi dia cuma tapi gini loh. asal. Selagi nggak ada peluit, terus itu lagi dapat peluang, kenapa nggak lu coba maksimalin itu peluangnya loh? Toh ada walaupun ada VAR gitu kan. Makanya Entah atau McTominay yang pelanggaran atau biasa atau Stones yang pelanggaran itu kan ibaratnya lu gol ya udah gol. Iya Terus lagi ada di depan gawang gitu one on one sama kiper dengan jiwa naluri lu sebagai striker nomor 9 habisnya lu bisa lebih nempatin penempatan bola yang lebih susah dijangkau sama kipernya gitu. Apalagi kita tahu kiper itu Ederson. Makanya walaupun belum ada peluit pemberhentian laga maksudnya ya udah lu syuting aja, jalan aja. Mau gol apa enggak ya belakangan. Gitu loh ya. Tapi dan yang satu yang masih gue sebelin dari Martial sih kayak ini sih kalau menurut gue ya, opini gue balik lagi dia terlalu kalau misalkan harusnya one two dengan timnya dengan teman-temannya, dia tuh terlalu banyak ngedribble, terlalu banyak nahan bola, jadi momentum untuk counter tuh hilang kayak semalam contohnya. Iya di babak kedua ya, pas ya, lagi yang dia juggling bola. Bagus, visinya sih bagus juggling. Tapi kenapa dia nggak, contoh lah oper Fred itu kan dan dia sudah lari kan ke depan kan. Kenapa kan lebih maksimal lagi kalau dia oper ke Fred, terus Fred yang terupas ke Dan James. Nah, kan sama yang babak kedua itu juga pas lagi MU dapat bola dari Bruno, terus
posisinya itu MU harusnya counter ya, tapi Martial malah diem. Akhirnya bolanya Nah, kerebut itu lagi sama pemain ter- City. Nah, itu itu sih menurut gue ngapain gitu loh, ngapain? Maksudnya terlalu banyak membahayakan nahan bolanya kalau menurut membahayakan gua. tim sendiri maksudnya. Tapi ya overall walaupun di semalam mainnya buang peluang emas, masih ada jogging-jogging, tapi ya it's okay lah Ya, maksudnya daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan balik lagi gua Bruno Fernandes. Bruno Gosok Bruno voucher lagi Bruno. kita. Our Portuguese Magnifico. Gila, Gosok voucher lagi kita, gosok voucher. dibilang gosok voucher sih emang itu pure Yang itu pelanggaran sih pelanggaran, kalau menurut yang gua. itu pelanggaran. Ah, Iyalah, jelas. kalau terus tumben Bruno semalam nendangnya tuh nggak pakai ciri khasnya dia yang lompat dulu sebelum itu. Mungkin ya dia tahu lah situasi di situ gimana kan, dia Iya, tahu benar-benar tahu harus. Ederson gimana, mungkin tahu kapasitas Ederson yang bisa inilah. Heeh, Apalagi mereka berdua pernah ketemu kan di Liga Portugal kan, benar, benar. ketemu di Liga Portugal. Jadinya ya itulah Ya sama kayak apa. gue bilang aja, apa namanya, kesempatan peluang sedikit pun lu harus bisa gitu jadi gol. Ya kayak United Maksimal semalam ya. aja, benar kan? Shaw tiba-tiba dribble dari belakang soloran terus dioper ke Rashford balik lagi shooting tiba-tiba gol ke sudut pojok kirinya Ederson, kan nggak ada yang tahu. Iya. Maksudnya ya seminim mungkin lu create peluang, ya itu harus jadi gol dan itu terbukti Iya, benar. pertandingan semalam gitu loh. Gol kedua gue suka banget sih Hmm. counter attack ya. Ya, Terutama shout out buat lini belakang MU tuh Maguire, Lindelof, Lindelof APB, Luke Shaw itu solid banget semalam. solid. Sama Eden Henderson. Iya, Aliran bolanya ke Shaw itu yang delivery bola ke Shaw itu gokil menurut gue. Emang kita dia tahu lah gimana Den kalau misalkan dia ngedelivery bola gitu lah, contoh kayak lawan West Ham waktu itu yang golnya Pogba kalau nggak yang salah. bolanya begitu, yang bolanya Nah, hitam kita tahu gitu. lagi gimana dia delivery bola ke teman-temannya kan. Gila. Lebih baik lagi semalam itu gue bilang itu ada salah satu kecerdikan Shaw yang dia nyentuh bola duluan sebelum Cancelo deket sama dia. Jadi Cancelo tuh udah mati langkah tuh pas itu. Jadi dia larinya agak ketinggalan sama Shaw. Iya Shaw benar. tinggal bebas lari dah. Dan untuk performa Diana juga semalam gue apresiasi banget. No save dia semalam. Iya, save-nya juga krusial, apalagi yang tendangannya Zichenko ya? Zinchenko Zichenko bek kirinya. yang dari tengah tuh. Wah, Ah, itu ditepis kan sama Diano tuh, tendangan keras banget kan. Tuh performa lini belakang semalam solid walaupun ada miss sedikit, kalah ya lari, apalagi yang gue paling takut dari sama bisa dibilang Mahrez. kayak salah satu faktor semalam juga ketidakberuntungan City ya kalau menurut gue ya. Kayak City tuh ada beberapa peluang ya yang biasanya dia harusnya gol tapi jadi miss, kayak contoh Foden semalam, tahu lah Sterling gimana yang dia dari crossing. Sterling kolong kan, abis itu Mm-mm. John Stones yang gagal Iya, nyambut nyebut sundulannya sundulan dari Gundogan. Gundogan. Itu banyak lah faktor-faktor juga Ya, semalam. ya karena lu mau nyerang segimanapun, lu bikin peluang sebagaimanapun, ya kalau emang lu nggak beruntung di pertandingan itu, ya mau bagaimana? Oh, satu lagi Rodri tiang. Iya, Oh, Rodri yang, deg-degan tuh gue pas Rodri tiang tuh. ya gue juga apa namanya, nggak expect United bisa menang sih maksudnya di pertandingan semalam. Tetap gue nonton Gue juga aja. Gue juga gue juga kaget tuh, nonton baru nonton baru aja. baru baru 40 menit, baru 1 menit udah penalti gitu kan. Itu gue senang banget sih itu. Bisa unggul cepet gitu kan. Satu satu motivasi sendiri untuk United kalau misalkan kita bisa unggul cepat gitu ya kan. Nah, sama kalau itu City yang gue baca sih beberapa laga ini apa sih namanya, nggak pernah dia tuh kebobolan duluan. Iya. Itu Benar. juga suatu pencapaian ini dong buat MU itu sendiri kan. Unbeaten 22 Still pertandingan. unbeaten. 22 ya? 22 pertandingan away kan? 22 21 lah gue lupa. Away. 22 setinggi itu gue. 22 ya. 22 Iya, away nggak kalah. City Dan akhirnya akhirnya City kita patahkan MU rekornya.
MU patahkan 2-0 lagi clean sheet MU kan. Iya, Alhamdulillah. City 28 pertandingan, 21 kali menang, akhirnya hilang Pus. rekor itu. Lawannya akhirnya kita bisa menang lagi lawan Big Six. Nah, dan akhirnya kita bisa mencetak gol ke Big Six dengan open play. Dengan bola open mati. play. Dengan open play walaupun ada Berarti penalti kita ya. Big Six itu tinggal ketemu Liverpool di Old Trafford, Tottenham, habis itu Tottenham di away, kita away, habis West itu Ham, West Ham ya besok ya, habis West Ham habis lawan AC Milan. West Tottenham, Ham, Leicester di Old Trafford. iya Leicester juga. Terus apa lagi nih? Coba gue cek dulu deh. Udah Ya. sih gue itu kan Chelsea udah tuh home away, Arsenal udah, City udah tinggal itu Liverpool, Tottenham sama ya bisa dibilang West Ham Leicester. Iya. Leicester udah sama yang Wolves bahaya juga. Ya balik lagi ya gue tekankan dari kemarin. United kalau misalkan menang gitu pertandingan ini dan udah terbukti menang, ya masih adalah harapan untuk mengejar juara liga meskipun beda 11 poin gitu ya kan. Tapi ya harus balik lagi ke pertandingan besoknya yang akan datang lawan West Ham, lawan Tottenham, lawan Liverpool, Leicester, Wolves, Brighton. Ya lu harus menang, nggak boleh kalah lagi. Wah, even itu pun seri, itu lu nggak boleh. Lu yang penting lu harus Terutama menang. lawan tim-tim yang main bertahan ya, kita Iya. terutama tuh yang harus menang. Dan kita juga harus berharap sama City yang mulai tergelincir setelah lawan MU ini, gitu loh. Ya kayak. Jadi kita juga ya, semoga aja mentalnya keganggu lah ya. Ya even dia seri, yang penting kita tetap harus konsisten untuk menang. Yang penting kita harus konsisten menang lagi laga aja. Per laga sih, harus laga per laga. Iya. Aja. Target lu nggak usah juara liga, yang penting target lu laga itu lu harus menang, lu harus dapat 3 poin gimana pun caranya gitu. Sesuai apa yang dibilang Oleh kan, kayak kita tuh fokusnya tuh pertandingan ke pertandingan, bukan kayak udah ngincer ini ngincer itu, enggak, kita laga ke laga. Ya bagus sih kayak gitu. Lu selalu fokus sama setiap laga yang lu hadapin gitu. Betul. 11 poin juga margin yang sangat jauh gitu kan, apalagi tinggal apalagi kita juga 11 pertandingan kan. 11 pertandingan lagi kan. Ya, 11 enggak 10 pertandingan lagi. 10 pertandingan lagi. Kita juga sama tetangga sebelah beda 11 poin. Iya. Masa disebut merek lah. Masa disebut merek. Yang tahun lalu ngeceng-ngecengin kita. Yang habis kalah juga kan kemarin. Lawan peringkat 18 sih kalau nggak salah ya. Iya, itu kita lawan malu juga lah, kita kalah peringkat 20. Iya, dia juga kita walaupun kalah peringkat 20, dia juga kalah peringkat 18 gitu ya kan ya. Yang katanya fokus UCL dia sekarang. Iya, fokus UCL. Katanya kan mental juara. Iya, mental juara. Enggak apa-apa. Kan katanya cedera pemainnya semua. Enggak apa-apa. Dulu kita juga cedera. Tetap juara liga. Ya kita terimalah apapun alasannya mereka lah. Iya. Sorry ya, fans saya merasa kita no offense, cuman menghibur aja kok. Iya, menghibur aja kita. Oke, balik lagi deh. Gimana? Dengan semalam lah. Ya, overall gue senang banget sih balik lagi. Kepuasan sendiri gitu loh gue nulis. Iya, nulis status segala macam. Puas banget gue menang 2-0. 3 kali away. Kita selalu menang. 2-1 atau 0, 2-0. Gue mau denger warga Oleot mana ya? Gue mau denger. Kayaknya nggak ada deh semalam. Warga Oleot kayaknya pada bobok kayaknya. Gue pensiunan Oleot. Dulu Oleot. Kalau sekarang lah kita kapan-kapan cerita. Kita bahas itu, kita bahas cerita. Dari dukung Ole sampai Oleot sampai sekarang ngedukung lagi. Enggak, gue dari awal emang Ole out. Dari awal emang Ole out. Iya, sampai sekarang nanti kita cerita. Semalam tuh gue nggak denger gitu loh, nggak denger lah gitu loh. Warga Ole out, mana warga Ole out? Kemarin pas lawan Crystal Palace banyak banget itu gue denger, sampai trending loh itu di Twitter. Padahal seri loh, nggak kalah loh. Kok sekarang nggak ada gitu? Gue mana gitu? Apa nggak ada sinyal? Apa lagi ini tidur? Lagi di goa deh kayaknya.
Di Goa sih Lagi kayaknya. bertani di Goa dia. Makanya semalam tuh gue bilang, ayo sini warga Oleot kita ngopi join rame-rame, gue gituin kan. Asik, nggak ada Asik. yang nyaut juga, nggak ada yang nyaut juga deh gue gituin. Kayaknya nggak ada sinyal mereka. Bilang oleh Kalau dari laga tak, semalam kita bahas lagi ya. aduh, Kalau menurut gua PRMU itu cuma sih kayak di sisi passing sih. Banyak banget ya semalam berantakan. passing salah-salah berantakan. Apalagi kita tahu McTom sekelas gue tau lah McTom kita tahu sebagus apaan, maksudnya kualitasnya Ya. gimana. Tapi untuk ukuran dia seorang gelandang itu dengan passing yang kayak semalam itu bisa kita bilang itu hancur. Soalnya kenapa? Karena dia gelandang box to box. Yang ibaratnya gelandang dituntut untuk lebih kreatif dengan apa? Dengan dari sisi passing dulu aja. Passingnya Betul. tuh akurat apa enggak. Terus Fred semalam oke. Gue bilang oke. Dia nutup De Bruyne, nutup Gundogan. Dia lari ke sana, lari ke sini, bantu serangan, bantu pertahanan. Gue bilang oke. Tapi dengan lagi-lagi kalian tuh passing dia itu yang ngilangin momentum untuk counter attack itu. Kalau kalian nonton semalam ya, nggak banyak sih. Ada beberapa. Iya, gue setuju. Passing Fred yang bisa dibilang ngilangin momentum itu, ngilangin momentum Iya, gue setuju. counternya. Tapi kalau misalkan gue nggak tahu ya kalau misalkan gelandang bertahan kita kalau bukan Fred gitu, misalkan kita nggak ada Fred, misalkan digantikan sama siapa gitu, gue nggak yakin United bisa sekuat ini gitu loh buat apa namanya ya, ngegagalkan opsi serangan-serangan gelandang pemain lawan gitu ya kan. Iya, gue paham. Ya kan nutup. Kalau menurut gue lebih ke situasional sih, Pet. Kayak ketika kita lawan tim yang bertahan, itu kita bisa masukin Pogba. Atau ya gelandang-gelandang kreatif lainnya atau Van de Beek lah bisa kita masukin. Yang bisa buat ofensif. Kalau ketika kita ngelawan kayak tim sekelas City yang bisa dibilang kualitasnya masih di atas kita satu level, atau Liverpool yang strikernya gila juga lumayan lah. Terus atau tim-tim manapun yang kualitasnya satu level di atas kita, itu kita bisa lebih mungkin kita pakai Fred sama McTom. Soalnya kenapa mereka itu lebih sisi defensifnya itu lebih oke lah. Lebih kuat lah ya, dibanding Pogba, jelas. Jadi ya situasional juga sih kegunaannya. Iya. Dan gue juga kaget semalam Cavani nggak dibawa gitu ya kan. Ternyata dia cedera pas lagi latihan. Dia ngerasa kayak nggak enak gitu ngerasa kan. Nggak enak di kaki kanannya. Dan gue juga berharap semalam Rashford semoga nggak kenapa-napa ya. Gitu kan. Ya paling menurut gue absen lah. Kalau Milan menurut gue dia harus absen sih, kayak istirahat dulu lah. Iya, nggak usah dipaksain kalau emang nggak bisa. Ya lo bisa coba mainin Juan Mata juga kayaknya cedera dia ya, nggak pernah dibawa ya. Dia faktor kebugaran sih baik lagi. Faktor kebugaran sih. Iya, soalnya satu lagi ketat. Apa tuh? Ternyata Rashford selama ini masih ada cedera bahu loh yang nggak sembuh total loh. Oh, yang bekas yang dulu ya? Dia gue baca di berita sih kayak dia ini nggak main, jadi harus main. Iya, karena lu punya siapa lagi gitu ya kan? Lu punya siapa lagi? Balik lagi kayak yang gue bilang. Lihat aja kedalaman squad United semalam cadangannya. Ya kan? Pemain-pemain di bawah 20 tahun semua. Iya, di bawah umur. Di bawah 23 semua. Kalau di Indonesia belum cakap hukum doi. Belum cakap hukum itu dia. Belum cakap hukum. Short Ayer, terus Diallo, Williams. Kalau Williams malam main sih oke, tapi dia kebanyakan benerin rambut. Iya, kegondrongan gini dia. Ya deh. Gini. Beratan rambut tuh, palanya miring begini. Iya. Ya, dia main juga 3 menit ya, kasih waktu dia bermain dan United butuh extra defender sih. Strateginya oleh juga semalam juga ya memang seharusnya memasukkan pemain tipikal bertahan seperti Matic ya kan. Martial diganti sama Matic ya karena United udah unggul 2-0 nih, buat apa lagi nih kan 3 poin udah di depan mata, sedangkan pertandingan menyelesaikan beberapa menit lagi gitu ya kan. Mendingan lu udah tahu City permainannya seperti apa, pemain depannya seperti apa, ya lebih baik lu masukin pemain yang tipikalnya bertahan
Iya. Mm-mm. Sama Bruno pas diganti juga dia nggak langsung Iya, jelas, nggak kayak langsung kayak ini. kayak Ronaldo loh pas lagi Eh, final apa liga ini negaranya apa? itulah ibaratnya Eropa liga ya. apa? Euro, Euro, Europe Euro, Europe Europe Europe. Mm-mm. Euro, Euro. Iya 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 Euro. Dia juga di belakangnya Oleh kan ada tuh pas kamera ke sorot tuh. Dia langsung Itu yang langsung duduk. itu jiwa-jiwa yang dibutuhkan MU sekarang sih, Itu kayak jiwa-jiwa yang United dibutuhkan. still ada ya lah ibaratnya kan. Iya, dia Lu punya passion untuk United. passion ini derby loh, derby dia tuh Iya. tahu lah ibaratnya, dia tahu sejarahnya gimana di derby Manchester, gimana Mm-mm. persaingannya, gimana gengsinya kan. Ya ketika orang-orang pada nganggap sekarang udah zaman modern, udah zaman milenial, udah zaman canggih, udah nggak ada namanya persaingan, nggak ada yang namanya gengsi, itu menurut gua ya boleh. Itu kan kalau ketika lu di luar lapangan, ketika lu lagi dalam lapangan, derby ya derby will be Derby ya derby kan gua derby. bilang. Derby sih derby, kayak gengsinya, terus persaingannya, terus buat ibaratnya ke fans-fansnya itu, ya itu Ya ya derby. kayak yang dulu-dulu aja kita tahu Ya derby itu kita kayak tahu gimana. lah. Ya kalau yang kemarin kan beberapa pertandingan yang kemarin kan yang derby kemarin itu kan yang Maguire peluk-pelukan apa segala macam ya kan disindir waktu itu. Mana derby kayak gini gitu peluk-pelukan kayak Teletubbies gitu kan. Derby ya derby. Kalau lu mau Nah, peluk-pelukan ya nanti kalau misalkan di luar lapangan atau gimana gitu kan. kita Dulu aja kan kita tahu lah. zaman Sir Alex aja walaupun lu udah selesai pertandingan nggak ada yang namanya pelukan Ya, derby. ya kita tahu lah, itu dulu aja dari Manchester, bokapnya Haaland itu dipatahin kakinya sama Roy Keane. Iya, makanya Itu sampai gedek tuh sampai uh sekarang. itu derby loh, apa patah-patah kaki ya, mungkin gue bilang Derby yang Leeds udah kan, apa, Leeds kan dulu bokapnya si Han. ye Hmm. Ya ya gue itulah bilang ini, gengsi. itu sih, ye ya nggak Apalagi salah sih, rivals. mungkin zaman udah berubah juga kan. Iya, dan gue senang banget sih ngeliat ekspresi Bruno semalam kayak gitu ya karena itu sosok yang dibutuhin di United sekarang gitu loh, sosok-sosok Eh, jiwa-jiwa pemenang, jiwa-jiwa kapten dan menurut gue emang dia tuh sebenarnya juga layak jadi kapten United ketimbang Maguire kalau menurut gue ya. ya udahlah, ya kita lihat ke depannya nanti aja gimana lah. Hmm, Kalau misalnya kapten tuh udah urusan Ole dan Iya, staff-staffnya, kita cuma bisa dukung, bisa support, kritik, iya. dan kritik pun yang membangun, jangan Membangun, rasis. jangan yang rasis. Ya, Kayak sekedar lu oleh out sih it's okay, tapi kalau lu hmm, udah sampai rasis, lu ngincer ke pemain ya, lu ngincer ke keluarga pemain ya, entah lu keluarga siapa, itu juga itu ya udah larangan lah, janganlah kayak gitulah. kriminal lah, kriminal. Kriminal, udah maksudnya tindakan kriminal. Tapi kalau misalkan kriminalnya seperti contoh kemarin fans-fans yang ada di Manchester sana yang ngedobrak-dobrak rumahnya Edward Ward menurut lu gimana? Salah sih itu ya, tindakan kriminal lah. Kayak ya oke, lu boleh marah, gua pun di sini marah, karena Iya, karena gua di sini jadi gua nggak bisa berperilaku kayak mereka gitu kan. ah, Tapi kita juga harus mikir lah ibaratnya, ini Edward Ward loh, lu kalau ke rumahnya keganggu bukan Edward Ward doang, bukan iya, Ednya doang, sampai ya keluarganya lah. Kan lu mm-mm, kesel sama siapa? Sama Ednya kan. Nah menurut gua kayak gitu. Kalau sama Ednya lu bisa dengan cara, mungkin bener kata Bang Fu, dengan cara kemarin tuh unfollow United. Kenapa? Karena Ed bisa ngelihat kayak, wah fans gue lagi marah nih, fans tim ini lagi marah nih. Dengan lu berkurangnya berapa juta, berapa ratus ribu followers itu juga udah lumayan berdampak untuk klubnya, dan branding sebenarnya klubnya. iya dan sebenarnya kan Ed juga bekerja bukan untuk sekedar cuma United doang dia, tapi kan dia juga punya atasan gitu kan, balik lagi ke Itu dia ya kenapa keluarga Glazers-nya lagi, kenapa balik kita lagi. butuh sosok yang namanya direktur of football, direktur sepak bola. Itu Semalam dia. semalam ada di Etihad, David Siapa? Gill. David Gill. Itu CEO, Pet. Masih CEO. Lah dulu CEO itu, tapi dia kan dulu eh, iya, merangkap iya, paham jadi gua. itu juga. Ya sama kayak Ed sekarang. Mm-mm. Jadi Tapi David Gill, jadi tapi bedanya David Gill sama Ed itu kalau Ed itu lebih menekankan kayak untuk
bisnisnya aja gitu sponsor. loh, Iya, sponsor ketimbang ke karena pemainnya. Kalau David Gill kan dulu masih kayak ngerekomen pemain ini dikonsultasi sama Sir Alex segala macam ya kan. ya, dan karena juga Ed ini kan mantan bankir kan. Jadi ya Iya. kita tahu lah background seperti bank itu gimana dengan bisnis. Balik lagi ke pertandingan semalam, kalau menurut gua semua pemain tampil oke, tampil all out. Ini yang kita mau kan sesuai kita preview kemarin, kita maunya mereka tampil all out, pengen mereka tampil lepas, tampil enjoy, tampil dengan ada daya juangnya. Dan PR-nya pun untuk terutama Fred sama Matt Tom semalam sih passing, kalau menurut gue ya passing. Dan James lebih ningkatin visi mainnya aja sih, kayak kapan lu harus bisa nge-shoot, kapan lu harus bisa Iya upload kayak ke semalam grup aja ya atau kan. kapan lu harus bisa umpan, crossing, ya itu sih lebih kayak dimatengin aja, ditingkatin decision making-nya. Karena sebenarnya kalau misalkan semalam dia yang perserangan lagi counter itu dia cutback ke Bruno, bisa kemungkinan ada chance untuk gol ya kan, ketimbangan dia shooting, sedangkan itu udah diblok sama pemain City. Ya, buat untuk pemain postingan depan menurut buat Rashford dan buat Martial lebih kayak finishing sih, lebih ditingkatin lah. Lu ya. taruh tuh bola-bola ke sudut-sudut yang susah dijangkau sama kiper. Ya semalam udah bagus. Rashford udah nge-shoot ke pojok, tapi ya kita tahu lah Ederson gimana kan, polisi juga bagus juga. Kalau apa lagi ya? Oh lebih ini sih semalam pergerakan tanpa bolanya lebih ditingkatin lagi sih, kayak kemarin tuh beberapa kali gue lihat Rashford depan gawang bingung pengen ngoper siapa, pengen trupas ke siapa, akhirnya dia shoot. Dan James juga seperti itu, nggak ada yang pengen crossing tapi nggak ada orang di nggak ada kotak orang penalti. yang dituju gitu ya kan. Ya Kayak itu sih. pertandingan sebelumnya aja, lo udah counter dari sisi winger kanan atau kiri, sedangkan di depan cuma ada 1-2 orang doang gitu kan, nggak ada banyak pilihan, sedangkan 1-2 orang itu juga udah tutup sama pemain back lawan. Dan untuk kalau gue tambahin untuk sektor pemain bertahannya sih lebih tingkatin lagi, jangan sampai dia ketinggalan langkah ya, seperti yang kita tahu dari semalam tuh kita benar-benar kalau lawan pemain pelari kayak model Mahrez, model Sterling itu kita benar-benar selalu kan gue bilang kewalahan gitu, selalu kalah dalam langkah speednya. Ya itu harus ditingkatin banget sih untuk defense kita. Ya gitu aja lah menurut gue pertandingan semalam. Itu aja lah, kita nikmatin aja lah euforianya kita bisa ngalahin City kan, kita tahu dengan skuadnya yang bisa dibilang satu level di atas MU sekarang, terus dengan tren positif dia yang 21 kali menang beruntun, kebobolan cuma sekian, ngegolinnya sekian, dan kita juga harus berbangga juga karena City ini di Etihad itu nggak pernah kebobolan duluan, dan kita ngebobolin duluan, kita mutus rekor kemenangan dia, rekor unbeaten dia, terus kita memperpanjang unbeaten kita 22 laga away. Gak pernah kalah. Ya kan? Iya. Ya itu sih kita ambil dari sisi positifnya. Terus kita 4 pertandingan clean sheet loh. Itu kita harus syukuri juga. Clean sheet walaupun nggak golin. Ya nggak apa-apa, yang penting ibaratnya semoga konsisten aja sih kalau kayak gitu. Yang penting udah ada perkembangan dari sebelum-sebelumnya. Itu sih yang dari gua, kesimpulan dari gua di review pertandingan semalam. Ya kita semoga pemain United tidak ada yang cedera ya. Seperti kita tahu Rashford semalam diganti, terus Shaw juga pas menit babak kedua tuh dia sempat duduk gitu ya kan, kesakitan kakinya. Ya semoga besok lawan AC Milan bisa main all out lah. Oh iya, besok berarti kita akan next kontennya itu nge-preview lawan Milan Liga Eropa tanggal 12 jam setengah 12. Betul. Oke, segitu ya kali ya, Bet ya. Review pertandingan semalam lah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nyalain, di share ke teman-teman ya, notifikasi loncengnya jangan lupa dinyalain. Oh ya, kalau kalian punya ada pendapat lain tentang misalkan pertandingan semalam, kenapanya, bisa di komen, kita diskusi bareng.
tidak menutup kemungkinan di next video atau di next konten kita ajak buat satu in frame buat kita ngobrol santai Betul. juga bareng MU. Betul. Entah kita nge-review atau nge-preview, kita bisa ajak. Dan jangan lupa di follow Twitternya, Twitter kita juga Nah, ada. United itu menyajikan info-info ya, Ben? milenial. Betul, info Info-info. sekali dan ada live score juga. Nah, setiap pertandingan ada live score. Udah, itu aja dari kita berdua. Gitu aja lah ya. Ya, see you in the next video. Bye bye. Tak. IT.